Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adirma Putri Magdalena, mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru Riau dari Prodi Psikologi. Oke teman-teman, dalam video ini saya akan membahas tentang persepsi sosial. Teman-teman semua, sebagian pasti sudah ada yang pernah mendengar kata persepsi, ya kan? Tapi ada juga sebagian yang belum pernah, mungkin ya, belum pernah mendengar kata persepsi sosial. Gini teman-teman, persepsi sosial ialah proses di mana kita berusaha untuk mengetahui dan memahami orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu hal yang mempengaruhi kita ketika mempersepsi orang lain, yakni satu yang berpengaruh yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini komunikasi antara individu tanpa melibatkan bahasa lisan, namun mengandalkan bahasa non-lisan dari ekspresi wajah, kontak mata, gerak tubuh, dan postur. Jadi komunikasi nonverbal yang saya sebutkan tadi adalah ekspresi wajah, kontak mata, gerak tubuh, postur. Nah, jadi kita lihat ekspresi wajah seperti apa, ya kan? Dia lagi marah, dia lagi sedih, gembira, atau lagi senang, kaget, ya kan? Selanjutnya kontak mata. Jadi orang melihat kita atau kontak mata, ya kan, melihat kita, bagaimana cara melihatnya, ya kan? Selanjutnya gerak tubuh, ya, seperti apa ya? Contohnya melambaikan tangan atau menengadahkan tangan atau gerak tubuh yang lainnya. Terus setelah itu postur tubuhnya kayak mana gitu kan. Nah teman-teman, sebelum kita mempersepsi orang lain, kita juga harus memperhatikan bagaimana perlakuan orang tersebut terhadap kita. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi itu seperti perubahan mood, emosi, kelelahan, penyakit obat-obatan yang mempengaruhi orang tersebut bertindak dan berpikir. Jadi gini teman-teman, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya ketika saya masih menjadi siswa baru di sekolah SMA saya dulu ya. Menjadi siswa baru itu memang agak gimana ya kan, jadi gimana gitu ya kan. Jadi siswa baru itu menurut saya adalah perjuangan pertama di sekolah, karena menurut saya menjadi siswa baru kita berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan, ya termasuk lingkungan baru kita ya kan. Lah pada suatu saat dari hari keberapa gitu kan saya masuk, entah hari ke-5 atau ke-6 gitu kan, saya masuk sekolah itu. Pada hari itu ya, saya ketika itu posisi lagi berjalan sendirian, nggak ada kawan kan, jadi agak gimana gitu ya, jadi murid baru berjalan sendiri ya kan. Nah tak sengaja saya melihat seorang kakak senior yang lagi agak berlarian lah sedikit, nggak laju-laju kali. Dia melihat saya dan melemparkan senyum kepada saya serta melambaikan tangan gitu. Jadi saya berpikiran bertanya, ada apa ya dengan saya? Mungkin lah dia lagi menyapa saya atau apa. Tapi sebelumnya saya dengan kakak itu belum kenal sama sekali antara satu sama lainnya gitu. Jadi muncul atribusi dalam diri saya, ada apa dengan kakak itu? Mengapa kakak itu melambaikan tangan padahal kita satu sama lain aja belum kenal sama sekali ya kan gitu. Nah setelah itu pada waktu jam istirahat, nggak sengaja juga kita bertemu di kantin. Nah ketika itu kakak itu menghampiri saya
dan mengajak berkenalan. Dia memperkenalkan diri dengan saya terlebih dahulu, dan saya juga memperkenalkan diri saya kepada kakak itu. Jadi, nah waktu itu saya menganggap bahwa kakak ini adalah orang yang asyik, orang yang murah senyum, orang yang ramah gitu kan. Jadi muncullah senang dalam diri saya, oh kakak ini adalah kakak yang murah senyum, teman-teman. Jadi persepsi saya pada kakak itu adalah orang yang murah senyum, asyik, ramah, ya kan. Oke teman-teman, yang terjadi dalam diri saya ini, saya itu bias persepsi halo efek, ya kan. Bias persepsi halo efek ini yang dilakukan oleh dua orang antar individu ya, yang belum pernah kenal sama sekali satu sama lainnya, dan memandang bahwa perkenalan mereka atau sapaan mereka itu adalah sapaan yang sangat teman-teman. Oke. Yang terjadi dalam diri saya ini adalah halo efek, dimana halo efek ini yang pernah saya lihat dari YouTube ialah yang membuat banyak orang kesulitan membedakan antara persepsi kesensibilitas dan penilaian yang berbasis fakta. Oke teman-teman, dengan menilai orang atau menilai karakter orang lain secara objektif, maksudnya tuh menilai orang sesuai dengan keadaannya sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi intinya tuh sesuai kenyataannya atau sesuai kondisi keadaan yang sebenarnya gitu. Nah, mungkin dengan cara ini teman-teman semua bisa mengurangi pengaruh bias halo efek tersebut. Teman-teman, daripada kita terburu-buru menilai orang lain, lebih baik kita terlebih dahulu mempertimbangkan cara pandang kita terhadap orang lain gitu. Teman-teman, demikian sedikit cerita atau pengalaman dari saya dan sedikit penjelasan tentang persepsi sosial dan bias persepsi sosial. Jika ada salah perkataan saya atau ada salah menjelaskan tentang apa itu persepsi atau apa pengertiannya, definisinya atau contohnya salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.